Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Fathia dengan NIM 12010522826. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema yang ada di salah satu mata kuliah teori bilangan. Nah, di sini teoremanya yaitu setiap bilangan bulat positif tak nol selalu dapat dinyatakan dalam perkalian bilangan prima. Nah, di sini ada ilustrasi. Di sini ada bilangan bulat positif yaitu 2244 yang mana di sini udah difaktorkan, yang dapat hasilnya itu 2 kali 2 kali 3 kali 11 kali 17, atau bisa kita singkat jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 11 kali 17. Nah, jadi dari satu bilangan bulat positif ini kita mendapatkan dari perkalian bilangan prima. Karena perkalian ini terdiri dari bilangan-bilangan prima. Nah, selanjutnya ke sini. Di sini saya menyediakan dua contoh. Contoh pertama itu ada 3 bilangan, yang mana yaitu ada angka 7, 8, dan 11. Yang mana yang kita tahu FPB dari 7, 8, dan 11 ini adalah 1. Maka 7, 8, 11 adalah saling prima. Nah, dan di sini juga 7, 8, 11 dikatakan sebagai saling prima pasang demi sepasang karena angka 7, 8, angka 7 dan 11, 8 dan 11 itu sama-sama mempunyai FPB 1. Nah, selanjutnya itu contoh kedua, yaitu ada di sini 4 bilangan yaitu 2, 7, 8, dan 11. Nah, seperti yang kita tahu 2, 7, 8, dan 11 itu memiliki FPB 1. Nah, tapi di sini 2, 7, 8, dan 11 dikatakan sebagai saling prima, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai saling prima sepasang demi sepasang karena di sini angka 2 dan 8 memiliki faktor yang memiliki FPB yang berbeda, yaitu 2. Nah, selanjutnya yaitu secara umum jika N adalah bilangan bulat positif di mana N-nya lebih dari 1, maka N dapat dinyatakan dari perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bisa kita lihat di sini N itu sebagai bilangan bulat positif, dan P1, P2, P3, dan PK dan seterusnya sampai PK itu merupakan bilangan prima. Nah, A1, A2, A3 sampai AK itu merupakan perpangkatan dari faktor-faktor yang ada di bilangan prima ini. Nah, representasi dari N sebagai hasil perkalian bilangan-bilangan prima itu ini namanya bentuk kanonik. Nah, jadi apa sih manfaat dari bentuk kanonik ini? Nah, manfaat dari bentuk kanonik ini bisa kita dengan bentuk kanonik ini kita dapat mencari FPB dan PK. Nah, di sini misalkan ada M, N, dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dengan bentuk kanoniknya sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini sudah dijabarkan bentuk kanoniknya. Yang M yaitu P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, dan seterusnya sampai PK pangkat AK. Yang N P1 pangkat B1, P2 pangkat B2, P3 pangkat B3, sampai seterusnya PK pangkat BK. Selanjutnya yang terakhir yaitu T sama dengan P1 pangkat C1, P2 pangkat C2, P3 pangkat C3, sampai PK pangkat CK. Nah, FPB dari M, N, dan T adalah buka kurung MNT tutup kurung sama dengan P1 pangkat D1, P2 pangkat D2, P3 pangkat D3, sampai seterusnya PK pangkat DK dengan DI sama dengan minimal karena ini FPB. Nah, minimal AI, BI, CI. Nah, AI, BI, CI ini apa? Nah, AI, BI, CI ini adalah ini A, B, C. Nah, itulah dia angka-angka ya. Untuk I sama dengan 1,2, 3 sampai seterusnya.
Nah, lain dengan halnya KPK, karena ini KPK maka di sininya sama rumusnya, hanya saja bedanya di sini maksimum. Nah, selanjutnya di sini saya punya satu contoh di mana soalnya itu tentukan FPB dan KPK dari 252, 252, 216 dan 198. Nah, di sini kita pertama-tama bikin faktor dulu. 252 didapat faktor yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Nah, faktor dari 216 yaitu 2 pangkat 3 dan 3 pangkat kali 3 pangkat 3. Nah, faktor dari 198 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Nah, di sini udah kita jabarin nih faktor-faktornya. Nah, tapi kita mau masukin ke bentuk kanonik tadi. Nah, jadi di sini kita tambahin yang di sini kan udah dapat nih faktornya. Kalau faktornya itu bilangan prima di sini ada 2, ada 3, ada 7 dan ada 11. Nah, jadi dari faktor-faktor 252, 216 dan 198 ini kita lengkapin. Nah, kan tadi di sini ada 2 kuadrat kali 3. Di faktor 252 kan ada 2 kuadrat, 3 kuadrat sama 7 pangkat 1. Nah, tapi 11-nya nggak ada kan. Nah, jadi kita tambah di sini 11 pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu yang 216. Faktor dari 216 yaitu 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 3. Nah, kita tambahin 7 pangkat 0 sama 11 pangkat 0. Terus selanjutnya yang 198. Yang 198 faktornya itu kan ada 2 pangkat 1, 3 pangkat 2 sama 11 pangkat 1. Nah, kita tambahin 7 pangkat 0. Nah, jadi di sini kita cari pertama FPB-nya. FPB dari 198, 216 dan 252 yaitu 2 pangkat minimal 132. Dari mana 132-nya? Dari sini. 1, 3 dan 2. Nah, 3 kali 3 minimal 2, 3 jadi mana? 2, 3 ya. Salah ya. Ini 2. Nah, selanjutnya 7 minimal 7 pangkat minimal 0, 0, 0, 1. 11, 1, 0, 0. Nah, karena di sini yang diminta minimal, berarti kita ambil yang paling terkecil dari 3 angka ini. 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 7 pangkat 0, dan 11 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 1 itu kan 2, 3 pangkat 2 itu kan 9, 7 pangkat 0 itu 1, dan 11 pangkat 0 1. Nah, kita selesaikan, dapatlah hasilnya FPB-nya 18. Nah, yang terakhir kita cari KPK. Nah, KPK dari 198, 216, dan 292 adalah sama dengan 2 pangkat maksimum dari 1, 3, dan 2 kali 3 pangkat maksimum dari 2, 3, dan 3 kali 7 pangkat maksimum dari 0, 0 dan 1 dikali 11 pangkat maksimum dari 1, 0, dan 0. Nah, karena yang dibilangnya maksimum, maka kita cari angka dari ketiga angka ini, cari yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3, maksimum dari 2, 3, 3 itu 3, berarti kali 3 pangkat 3, dikali 7 pangkat 1, dikali 11 pangkat 1. Nah, kita selesaikanlah dari perkalian ini. 2 pangkat 3 yaitu 8, 3 pangkat 3 yaitu 27, 7 pangkat 1, 7, 11 pangkat 1, 11. Nah, perkalian dari 8 kali 2, 7 kali 7 kali 11 yaitu 16.632. Nah, sekian penjelasan saya tentang teorema di materi teori bilangan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.